Ini baru masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya pada keadaan baik-baik aja dan selalu semangat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya menonton siaran live kita kali ini. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Adinda Intan Sakinah, biasa dipanggil Dinda. Sekarang saya belajar hubungan internasional di Kazan Federal University. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih. Namanya Mbak Wahyu Dwi Cahyani atau biasa dipanggil Mbak Yani. Mbak Yani ini adalah lulusan dari Voronezh State University, preparation course di Voronezh State University juga dari 2010 sampai 2011. Lalu juga Bachelor of Science di major in Medical Biochemistry and Microbiology dari 2011 sampai 2015 di Voronezh State University. Nah, pasti pada penasaran kan? Sekarang ini beliau juga bekerja sebagai entrepreneur dan guru bahasa Inggris. Pasti keren banget nih. Sekarang juga aku juga pengen ngenalin moderator kita, namanya Kak Dian dari Kazan Federal University atau bisa dipanggil juga Kak Didi. Halo Kak Didi. Halo Kak Dinda, selamat sore waktu Kazan dan selamat malam Mbak Yani waktu Indonesia. Nama saya Dianita Eka Saptarini, biasa dipanggil Didi. Sekarang ada di kelas persiapan bahasa Rusia di Kazan Federal University. Nah, sekarang kita langsung aja nih karena udah dari tadi ada masalah teknis. Mbak Yani, tadi melihat CV udah dibacain sama Kak Dinda, kan Mbak Yani ini lulusan Voronezh State University Rusia. Boleh cerita nggak sih Mbak pengalamannya tuh di sana gimana? Terus pertama datang ke sana tuh apa gitu? Terus kenapa pilih Rusia? Terus kok pilih Voronezh gitu? Atau ada yang menarik di Voronezh gitu? Oke, terima kasih ya sebelumnya atas pertanyaannya. Oke, kenapa saya memilih Rusia? Karena waktu itu saya punya kesempatan ya untuk waktu itu ada salah satu mahasiswa Rusia yang sedang berlibur waktu itu. Nah, secara nggak sengaja saya bertemu dengan beliau, namanya Dinda. Oke, namanya sama ya kayak tadi ya, namanya Dinda. Nah, setelah itu saya tanya tentang gimana kuliah di Rusia, gimana gitu. Karena saya tertarik waktu itu, dan waktu itu juga saya memang berfokus untuk mencari tempat untuk melanjutkan kuliah. Jadi sambil saya mendaftar di Indonesia, jadi saya juga mempersiapkan pendaftaran di Rusia. Karena waktu itu kan penerimaannya nggak sama ya waktu itu, jadi penerimaannya lebih dulu Rusia waktu itu. Ya oke lah, saya berusaha untuk dua-duanya aku usahakan. Nah, waktu itu saya mendaftar di melalui PKR. Karena waktu itu yang saya tahu cuma PKR ya waktu itu. Nah, waktu itu setelah beberapa tes waktu itu, terakhir itu setelah wawancara dan dinyatakan lulus. Nah, tapi waktu saya dulu tahun 2010 itu masih belum tahu kita mau di kota mana atau di kampus mana, kita nggak tahu. Jadi sangat-sangat kita nggak tahu ya. Nah, waktu saya datang ke sana dan sampai di Depo, barulah kita tahu di mana kita sebenarnya mendapatkan tempat untuk studi. Waktu itu saya dapat di kota Voronezh. Waktu itu saya berdua sama teman saya yang namanya Ririn, waktu itu cuma berdua ke Voronezh waktu itu. Dan pada saat itu saya nggak tahu ya Voronezh itu seperti apa, nggak tahu, karena memang by surprise kan, jadi nggak ada persiapan untuk saya di Voronezh, saya nggak tahu. Setelah sampai di sana, karena kemampuan bahasa Rusia yang masih minim, jadi saya ikut aja. Karena teman saya yang berangkat dengan saya itu
pernah belajar bahasa Rusia di PKR waktu itu. Jadi saya sangat dibantu oleh teman saya itu. Terus di Voronezh sendiri itu Mbak ngalamin susahnya nggak sih Mbak? Misalnya kayak apalagi kan kita sebelumnya belum tahu Voronezh seperti apa. Terus kayak ekspektasi pertama pas sampai di Voronezh itu gimana Mbak? Ekspektasi sebenarnya saya waktu itu niat saya memang cuma untuk kuliah. Waktu itu saya nggak ada ekspektasi apa-apa. Saya cuma ya karena saya dari awal sudah dikasih tahu kita nggak tahu tempatnya di mana, jadi saya ikhlas aja. Di manalah saya dapat kota dan saya harus beradaptasi di tempat itu. Jadi waktu itu lumayan sangat apa ya? Sangat waktu itu saya di Patpak itu sangat dibantu dengan apa yang saya persiapkan waktu sebelum berangkat. Waktu itu teman saya bilang ke saya kan kalau bisa waktu itu saya harus punya sesuatu yang mungkin bisa saya pertunjukkan di Rusia. Nah, itu saya belajar tari remo. Tahu kan tari remo yang khas Jawa Timur waktu itu. Nah, dari tari remo inilah saya merasa belajar di Patpak itu sangat menarik karena saya waktu itu punya banyak kesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin tidak semua murid Patpak itu bisa merasakan. Jadi sangat melalui kesenian yang bisa saya tunjukkan itu, jadi saya lebih mudah untuk beradaptasi. Menarik banget ya Mbak. Berarti Mbak Yani sendiri sering ngisi acara-acara mahasiswa internasional gitu dong Mbak? Iya. Jadi di Voronezh itu kan ada ya yang namanya festival. Jadi setiap kampus di kota Voronezh itu setiap kampus, setiap sekolah itu selalu mewakilkan untuk menunjukkan di bidang kesenian. Nah, itu saya mempunyai kesempatan untuk tari remo. Jadi saya itu punya kesempatan untuk pergi ke kota-kota di pelosok-pelosok Voronezh. Waktu itu pernah juga saya ke panti asuhan. Jadi panti asuhannya Voronezh. Jadi di sana tuh berarti ya selain bisa jalan-jalan ke kota-kota, ke tempat-tempat lain juga punya banyak teman juga ya Mbak jadinya karena bakatnya itu. Ya benar sekali. Dan kita saya sangat merasa dimudahkan karena saya bisa tari remo itu. Karena dari guru kan, dari dosen juga sangat mengenal kita. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita ada kesulitan, itu pasti mereka dengan terbuka sekali membantu. Iya, berarti ternyata banyak nilai positifnya juga ya Mbak kalau kita punya bakat lain gitu, selain cuma kayak kita belajar. Terus untuk pendidikannya sendiri di sana itu gimana ya Mbak? Maksudnya dari awal Potvak, terus masuk kurs 1, itu kesulitan-kesulitan apa sih Mbak yang Mbak temui di sana gitu? Oke. Nah, itu kan kalau di Potvak mungkin saya kembali lagi ya, karena saya bisa mempertunjukkan kesenian Indonesia. Jadi beberapa mata pelajaran Potvak yang buat ujian untuk kelulusan itu dihapus. Wah, jadi beberapa ujian kan ada itu kan ujian berapa banyak materi. Nah, karena saya aktif di Potvak, jadi nama saya tuh dicoret, jadi lulus otomatis kayak gitu. Dan nilainya maksimal. Sudah lulus otomatis, nilainya maksimal. 5 ya Mbak berarti. Aduh, keren. Gitu. Nah, setelah masuk ke Voronezh State University, nah ini karena waktu itu saya masih mahasiswa pertama ya dari Indonesia yang ada di Voronezh State University, dan juga waktu itu mahasiswa pertama yang berhijab. Terus jadi ya lumayan ya, saya
mengalami kendala-kendala lain nggak sih Mbak? Karena kan kalau dari pengalaman Mbak Dinda kemarin juga katanya hijab juga dipermasalahin gitu, maksudnya kayak ada pengalaman-pengalaman yang benar-benar kayak bikin kita kaget gitu. Kalau Mbak Yani sendiri gimana? Ya, sebenarnya sih, ya waktu itu pernah ya, kita kan kalau di musim dingin udah biasa ya, orang orang Indonesia juga pasti kan tutup kepala kan ya, yang paling mencolok itu ketika kita ada di musim panas, summer. Nah, ketika saya, ada di halte ya, seperti di halte itu, ada orang yang di dalam bis itu niat banget gitu foto kita. Jadi di dalam bis dia itu berdiri dan moto, dan moto kita gitu. Jadi kan kita jadi salting ya, ini ngapain gitu kan foto-foto gitu. Jadi iya sih yang paling mencolok itu waktu ketika summer. Mereka banyak banget pertanyaannya, "Kenapa kamu nggak panas ya? Kenapa kamu" banyaklah pertanyaan-pertanyaannya itu. Apalagi kalau saya kan biologi, jadi sering sering apa, sering ke hutan gitu kan untuk praktek gitu kan. Nah itu yang paling sangat apa ya, sulit ya, karena udara panas, kita ada di hutan dan Terus cara Mbak Yani sendiri menanggapi, respon-respon dari masyarakat sekitar gitu gimana nih tuh Mbak? Kan kayak tiba-tiba ditanya kayak gitu di foto gitu kan, maksudnya kita nggak kenal tiba-tiba foto. Respon Mbak Yani sendiri tuh gimana? ya ya ada sih beberapa teman saya yang, tanya ya ke saya. Padahal ini kan, ya saya sih nganggepnya cuma, ya mungkin mereka nggak tahu gitu aja sih, nggak ada perasaan yang kayak gimana-gimana. Nah waktu itu ada teman saya, ketua kelompok ya waktu itu. Nah mereka oh dia itu tanya, padahal kan jilbab saya kan ya nggak mungkin kan saya bawa banyak, mungkin bawa beberapa. Nah tapi waktu itu kan kita kan orang Indonesia kan biasa ya model-model gitu kan, model ke Iya. sana, model ke sini kan, kita lihat di YouTube model-model gini. Nah mereka itu heran gitu, "Kenapa kamu kok, apa, itumu kok, hijabmu kok banyak banget?" Gitu. Padahal itu cuma di model-model Model. aja, itu mereka pikir punya saya tuh banyak banget gitu, padahal Terus ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang dialami waktu pasca perkuliahan gitu Mbak, kesulitan-kesulitan yang ditemui gitu? oke. Oke, waktu itu, saya kan di jurusan biologi. Nah, biologi waktu itu ada 6 mahasiswa asing waktu itu, satu angkatan dengan saya dan semuanya itu, dari negara yang berbeda, dari Indonesia, Namibia, Kolombia, Chad ya, Chad sama Kodua. Nah, sebenarnya, dan alhamdulillah waktu itu teman-teman saya tuh, eee kompak ya. Jadi tiap kalau ada apa-apa gitu selalu eee, kita saling share, kita saling kasih, informasi. Dan ada juga teman-teman waktu itu, ada teman Rusia juga yang namanya itu Igor ya, Igor. Dia itu baik banget sama mahasiswa asing waktu itu. Jadi dia itu punya kecintaan tentang, kebudayaan dari negara lain. Entah itu negara apa, dia tuh selalu suka dan selalu tertarik dengan, mahasiswa asing. Jadi setiap kali, kayak jam kos atau kita selalu, meluangkan waktu untuk diskusi dengan teman saya itu dan kayak kelompok gitu kan. Jadi, dia cukup membantu, waktu itu cukup membantu mahasiswa asing dari segi bahasa ya. Jadi, Terus eee, mhm, jadi saya bilang sih, karena kekompakan itu ya, jadi kuliahnya itu jadi lebih lebih ringan. iya iya. Terus Mbak Yani sendiri punya nggak sih pengalaman yang unforgettable moment gitu loh yang benar-benar nggak terlupakan, entah pengalaman buruk atau pengalaman, senang sekalipun gitu, waktu pas, masih jadi mahasiswa di Voronezh? Oke, pengalaman. Saya, pengalaman yang nggak saya pernah lupakan itu ketika saya pernah berkunjung di, panti asuhan waktu itu, di Patwak. Mhm. Waktu itu, mmm, saya melihat, anak-anak ya, anak-anak di sana itu sangat senang sekali atas kedatangan kita. Dari mereka bawa kertas, mereka bawa, bolpen, mereka mutu kita gitu. Jadi seperti
kita tuh seperti apa ya, kayak membahagiakan mereka gitu. Dan kita, punya kesempatan untuk, memberikan, gambaran tentang, negara kita. Jadi mereka sangat antusias sekali dan ingin, berkeinginan untuk mengunjungi negara-negara kita. Itu yang paling nggak bisa saya lupakan tentang, eee, cara mereka menerima kita. Oke. Terus Mbak, untuk, waktu tahun Mbak belajar di sana itu dinamika kemahasiswaannya sendiri itu gimana sih Mbak? Kan yang kita tahu tuh stereotype tentang Rusia sendiri kan, negara komunis kayak gitu kan. Itu waktu zaman Mbak Yani jadi mahasiswa itu di sana keadaannya gimana? Entah beda atau enggak sama tahun sekarang kan. Oke, mmm, saya sih melihatnya, mungkin waktu itu saya di Indonesia ya, waktu itu di Indonesia sempat saya waktu pengurusan paspor ya waktu itu. Nah, pengurusan paspor waktu itu cukup ya, mereka cukup kaget sekali melihat saya ingin kuliah di Rusia. Eee, Mereka nanyakan, "Emang bener-bener kuliah atau mau kerja?" Gitu kan. Dan mereka cuma berpesan sih, "Jangan jangan ikut-ikutan di sana ya," kayak gitulah. Tapi setelah saya datang ke Rusia, eee, saya lihat sih mereka, yang saya lihat ya dari teman-teman saya, mereka sangat menghargai sih. Mereka sangat, menghargai, apa yang saya percaya. Jadi mereka teman-teman saya khususnya, teman-teman saya selalu, kalau ada acara atau apa yang melibatkan saya, mereka selalu, mmm, base alkohol, Base kayak gitu. alkohol. Jadi mereka, mmm, ya sangat sangat menghargai saya. Jadi nggak ada sih, saya nggak merasa waktu itu saya mhm, nggak ada kayaknya. Berarti toleransi di sana baik ya Mbak waktu saat itu Toleransi. ya, pada saat itu. Mhm. Terus, di sana waktu pas Mbak Yani di sana itu, udah ada belum sih maksudnya udah banyak, mahasiswa mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana gitu, terus udah seperti sekarang belum gitu keadaannya? Kan mungkin sekarang udah ada permira-permira cabang kan. Mhm. Oh Terus ya, kok koordinasinya jadi gimana tuh Mbak, waktu pas Mbak Yani di sana? Karena kan masih sedikit banget orang Indonesia gitu. mhm. Waktu itu kan, saya di Voronezh ya, di Voronezh itu lumayan sedikit orangnya. Iya. Jadi cuma waktu saya datang itu cuma berdua dan ditambah lagi 3 jadi berlima aja dan kita itu semuanya di kampus yang berbeda, di, asrama yang berbeda. Jadi, eee, untuk untuk menggabungkan, untuk seperti kayak kumpul-kumpul kayak gitu, Mhm. itu kita jarang sekali ya. Ya mungkin waktu kayak kita ada hari libur atau juga waktu ada acara-acara seperti acara spesial seperti ulang tahun atau apa itu, nah kita itu biasa menghabiskan waktu bersama. Untuk sekarang saya lihat sarannya sudah banyak ya, jadi ya, ya alhamdulillah waktu dulu wow itu sepertinya kayak, di kampus sendiri, di asrama juga kita beda beda kamar. Jadi ya bener-bener, kita waktu kita berkumpul itu bener-bener banyak banget yang kita ceritakan. Jadi karena udah sekian lama kita nggak ketemu. Nah kan karena jarak juga jadi masalah, antara mahasiswa ya, Mbak, ya, karena kan Mhm, jauh-jauh. Terus mhm, maksudnya cara kita menghibur diri tuh gimana sih, Mbak? Cara kita survive kan kita ngerasanya pasti sendiri lah, karena kan kita, intensitas ketemu sama mahasiswa Indonesia juga jarang. Itu gimana sih, Mbak? Mungkin kalau bosen, Mbak Yani tuh ngapain gitu? oke. Nah itu kan tahun Iya. pertama, pada waktu tahun pertama itu saya kan tinggal di kamar dengan negara Namibia waktu itu ya. Setelah Mhm. tahun kedua baru baru ada teman dari, Ulenaus, itu sekamar sama saya. Nah, karena, untuk menghilangkan rasa jenuh itu, kita waktu itu, karena teman saya ini suka masak ya, jadi waktu itu kita jual pizza waktu itu. Jadi Jad jadi di asrama
kita pasang tuh apa kayak apa ya namanya poster ya kalau kita jual pizza. Jadi waktu luang kita, waktu bosan kita itu biasanya kita buat masak. Oh, jadi Mbak Yani ngerasain masakan khasnya dia, terus sebaliknya gitu ya Mbak ya. Seru juga sih Mbak. Jadi oh ini apa mahasiswa Indonesia yang dulunya di Patpak Ulyanot di Ah, mahasiswa Indonesia, tapi dia Patpaknya di luar kota dan oh iya ya, S1-nya dia di Varones seperti itu. Varones. Berarti Jadi udah nggak terlalu kesepian kayak pertama gitu ya Mbak ya. ya kesepian. Tapi kita beda fakultas, jadi tetap aja waktu kuliah nggak ketemu, cuma waktu di kamar aja kita ketemu. Terus Mbak di kurs-kurs tinggi gitu ada nggak sih kesulitan-kesulitan? Pasti ada sih, tapi kesulitan apa sih yang Mbak Yani temuin gitu di mungkin di kurs ketiga atau enggak di kurs terakhir gitu? Kurs kalau di biasanya tuh yang paling sulit bagi saya waktu saya mulai membuat diplom ya, waktu itu kita membuat diplom. Karena tahu sendiri kan saya biologi, jadi banyak banget yang harus saya pelajari waktu itu, banyak banget yang harus saya explore untuk bahan diplom saya waktu itu. Itu aja sih. Nah terus gimana sih Mbak, kan yang kita tahu buat biologi sendiri tuh kan banyak banget nama-nama latinnya tuh Mbak. Kita belajar nama Latin pakai bahasa pengantar Indonesia aja udah sulit banget. Apalagi pakai bahasa Rusia itu Mbak. Maksudnya kayak ada kesulitan nggak sih Mbak di situ gitu? Iya ya. Nah itu tuh. Itu udah kayak ya ampun, udah bahasa Latin ketemu bahasa Rusia yang lebih Latin lagi gitu Double kayaknya. ya kan. Ya itu kan double sekali. Itu. Double. Ya alhamdulillah ya waktu itu dosen saya waktu itu dosen pembimbing dosen mata kuliah bahasa Latin waktu itu sangat baik sekali. Jadi kita uh, kita disuruh untuk persyaratan lulus waktu kan ada gacot, ada exam kan. Nah itu Iya. waktu itu bahasa Latin itu hanya gacot waktu itu. Jadi kita disuruh untuk membuat apa waktu itu ya referat seperti itu. Jadi kita harus kita harus apa ya mempresentasikan kepada dia dan kita dapat jaket waktu itu ya. Jadi itu mahasiswa asing seperti saya, tapi beda lagi kalau mahasiswa Rusia sendiri karena dia sudah tahu betapa sulitnya belajar bahasa Rusia dan bahasa Latin. Jadi dosennya memberikan kemudahan, tapi tetap kita harus mempresentasikan apa yang kita tulis kepada dosen tersebut. Nah, itu cuma dosen-dosen tertentu aja yang memberi kemudahan untuk ilustrasi atau emang semua dosen tuh emang kayak ngasih ini loh Mbak pengurangan mungkin karena kamu ilustrasi jadi ya udahlah kayak gini. Jadi kayak paham gitu. Di beberapa sih ya. Kadang ada dosen waktu itu ada dosen zoologi tentang hewan-hewan seperti itu. Nah, itu dosennya sudah sering kan ke luar negeri, ke Indonesia juga pernah waktu itu. Nah, kalau kita bertemu dengan dosen seperti itu, mereka sangat welcome sekali kalau kita bisa bahasa asing, kayak kita bisa bahasa Inggris, kita bisa bahasa Prancis atau apa, karena mereka sudah biasa ke luar negeri untuk melakukan eksperimen seperti itu kan. Tapi ada juga dosen yang saklek ya, nggak tahu lah, terserah kamu, terserah mau mau apa kayak gimana, mau sebutnya kayak gimana, pokoknya harus ke bahasa Rusia gitu. Jadi kita harus lihat aja dosennya biasanya ya, apa yang saya lakukan itu biasanya saya datengin personal ya ke dosennya. Personal, apakah ada mungkin nilai saya ada yang kurang, jadi apakah ada tambahan kayak tugas gitu kan untuk menambah nilai saya gitu. Jadi kita harus aktif juga sih, kita harus aktif bertemu dengan dosen personal lah ya, personal apa yang bisa saya lakukan untuk supaya saya bisa sesuai dengan standarnya mereka gitu. Nah, berarti untuk mengimprove gitu kita juga harus aktif gitu ya Mbak ya. Nah, terus ya, tapi itu
mungkin tahun pertama, tahun kedua ya, tapi kalau sudah tahun Hmm, ketiga, tahun keempat itu kan bahasa kita kan sudah mulai berkembang gitu. Nah, itu beda lagi. Dosennya udah udah mulai strike ketat. gitu ya Mbak Nah, ya. udah mulai Iya. ketat, nggak ada lagi alasan buat kalian untuk lari dari tugas-tugas itu nggak ada. Mungkin tahun satu, tahun kedua mereka masih memberikan kemudahan, tapi tetap ya kita harus personal, jadi nggak asal kita dapat gitu, nggak, tapi kita harus ada usaha untuk itu. Berarti kalau udah tahun-tahun tua tuh skit udah nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada itu, nggak ada. Udah hilang dia. Udah hilang, udah sama aja. Ada sih yang bilang ini, kemana aja dari dulu sampai sekarang kok nggak bisa bahasa Rusia. Ya, ternyata ya Ya Mbak. itu Terus sih kalau ada beberapa dosen yang kayak gitu. ya ampun. Terus kalau misalnya kita menanggapi respon-respon dosen-dosen yang strike kayak gitu tuh gimana sih Mbak? Maksudnya kan dia tuh tetap maunya kekeh kan harus dalam bahasa Rusia. Mungkin masa nggak ada kelonggaran sedikit gitu yang dikasih sama beliaunya? Oke. Ya, kalau seperti itu, ya kita kembali lagi ya, karena kita kan ada teman Rusia, ya kan. Nah, kita kalau saya waktu itu, kalau seumpama dosen saya seperti ini, mintanya saya seperti ini ya. Kadang-kadang saya konsultasi ke teman Rusia saya, apa yang harus saya lakukan seperti itu kan. Ada lah beberapa mahasiswa, ada teman-teman saya Rusia yang baik, yang mau menolong kan. Nah, mungkin biasanya mereka cuma ngasih uh, mereka memberi kayak waktu kan untuk mahasiswa asing untuk bisa diskusi. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil kesimpulan. Nah, setelah ambil seperti kayak dimudahkan gitu loh, kayak apa ya, dari banyak materi yang ada, itu ternyata cuma diambil kesimpulannya aja, dan kita bisa menerangkan kembali ke dosen itu. Jadi Berarti memang kita harus punya relasi yang baik juga ya Mbak ya sama teman-teman Rusia gitu. Jadi relasi ya. kita dapat kemudahan gitu, dibantuin lah. Dan juga kan sekarang waktu itu ada Vkontakte ya, Vkontakte. Kayak apa ya namanya, media sosialnya Rusia kan, Vkontakte. Tahu kan ya Vkontakte. Nah di situ biasanya teman-teman Rusia, teman-teman kelompok semua itu saling tanya-tanya tentang pelajaran atau apa. Jadi kita juga bisa menggunakan itu untuk tanya juga gitu. Jadi kayak apa aja yang kurang mengerti, mungkin kita bisa pinjam catatan atau apa gitu. Jadi asal kita aktif kayak tanya ke teman, aktif tanya ke dosen kayak gitu. Jadi mereka juga akan apa ya, membantu gitu. Nah, selama jadi mahasiswa nih Mbak, kan nggak mungkin dong kalau nggak homesick kan. Nah, kalau misalkan Mbak Yani lagi homesick gitu, apa sih yang dilakuin buat ngilangin rasa kangen sama orang tua, sama rumah, sama teman-teman gitu? Oke. Saya biasanya kalau homesick ya, karena saya ada teman-teman sekamar itu yang orang Indonesia itu. Jadi biasanya sih kalau saya homesick itu kita masak ya. Masak. Masak itu tuh udah obat terampuh ya Mbak ya. Kita masak aja, kita masak iseng-iseng ya, kita masak makanan Indonesia, kita makan sendiri, kita upload sendiri gitu kan. Kadang makanan yang belum pernah kita masak di Indonesia, kita eksperimen aja kita eksperimen aja di sana gitu. Jadi kebanyakan sih kita masak, terus kita kebanyakan kita shopping kayak gitu sih. Shopping jalan-jalan aja. Cuci mata ya Mbak biar cuci mata lagi, aja gitu. Fresh lagi. Nah, biasanya karena kita kan sudah terkenal ya jualan pizza waktu itu. Jadi apapun yang kita masak itu teman-teman asing di sana itu dikira kita tuh jual gitu. Jadi apapun yang kita masak kan kita kan ada dapur umum ya. Iya. Jadi setiap kita masak itu mereka selalu bilang dijual nggak gitu. Tapi akhirnya itu dijual atau enggak Mbak? Kan kalau dijual lumayan menambah pundi-pundi rupiah gitu. Kalau kita jual ya, tapi kadang-kadang kalau kayak gitu sih kita ajarin aja masaknya. Jadi kita masak apa gitu.
mereka suruh beli aja bahannya, kita bantuin masak gitu aja. Terus di Voronezh sendiri tuh untuk cari bahan-bahan Indo itu emang nggak sulit ya Mbak ya? Maksudnya kan kita tahu sedikit kan warga, maksudnya Asia di sana juga, maksudnya memang banyak gitu. Mudah menemui bahan-bahan itu di sana tuh gimana Mbak? Ini sih mudah ya, soalnya di sana tuh banyak ada namanya pasar Vietnam. Ya. Jadi di Paros itu ada pasar Vietnam, jadi kita bisa beli itu makanan-makanan yang biasa orang Asia makan, seperti kayak apa tuh ya, tahu, kangkung kayak gitu, toge itu mereka bisa dengan mudah, tapi agak mahal ya waktu itu. Iya Mbak, di Kaza juga ada sih Mbak pasar Vietnam. Pasar Vietnam itu semua segala. Kayaknya memang semua kota wajib ada sih. Terus biasanya kalau lagi punya waktu kosong tuh Mbak Yani ngelakuin apa aja sih selain masak gitu sama teman sama roommate yang Indonesia ini tadi? Atau ada yang dilakuin misalkan selain jalan-jalan nyanyi-nyanyi atau apa gitu yang kan bosan gitu loh Mbak. Jadi mahasiswa kan sibuk banget gitu. Oh ya, biasanya kita kumpul-kumpul ya. Kalau geng Voronezh waktu itu sukanya kumpulnya geng Voronezh ya kan. Geng Voronezh waktu itu sukanya kita itu kumpul atau kita kumpul di asrama siapa gitu. Sebelumnya kita janjian kita kumpul di kamarnya siapa gitu. Tapi tetap aja ya, ujung-ujungnya juga masak lagi. Memang hobi sih Mbak kayaknya itu Mbak. Hobi. Tapi kadang-kadang juga kita kumpulnya di luar, kayak ada acara kayak festival. Biasanya kita kumpulnya di situ sih. Nah terus Mbak setelah lulus dari Voronezh ini sendiri gitu Mbak, yang Mbak Yani pikirin tuh apa sih setelah lulus? Mungkin balik untuk kerja di Indo kah? Atau ada tujuan untuk ngelanjutin S2 sampai S3 di sini? Atau gimana gitu Mbak? Oh ya, waktu lulus dari Voronezh, waktu itu saya punya 2 pilihan. Pilihan pertama, saya bekerja sesuai dengan bidang yang saya pelajarin, dan yang kedua itu pure jadi pengusaha. Jadi saya mau usaha sendiri waktu itu. Kalau seumpama rencana pertama tidak berjalan dengan yang saya inginkan, jadi saya bisa pilihan kedua. Nah, waktu itu ternyata saya waktu di Indonesia, karena saya kan jurusan biologi biomedicine ya kan. Di Indonesia ini kebanyakan yang jurusan yang saya pelajari itu kebanyakan hanya menerima D3. Ya kan saya kan S1, jadi ya itu sih perbedaannya di situ. Jadi karena saya belum menemukan tempat yang sesuai, jadi saya waktu itu waktu pulang ke Indonesia dan masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi saya. Nah itu ada kesempatan lain yang datang. Jadi murid-murid saya waktu itu kan, sebelum saya berangkat ke Rusia, saya pernah mengajar juga sama si bimbel. Tapi dan murid-murid yang saya ajar waktu dulu itu datang lagi ke saya, dan mereka cocok mungkin ya dengan cara pengajaran saya. Jadi mereka datang lagi dan semakin banyak dan jadilah sekarang. Nah terus untuk nih tadi kan Mbak Yani sendiri bilang kalau peluangnya itu banyak yang diterima di D3 kan. Bukannya kalau misalkan kita S1 itu malah ada nilai plus gitu ya Mbak ya? Ya, bagi kita ya, bagi kita merasa wow itu S1. Tapi selama ini saya biasanya dibilang overqualified. Wah. Aduh, serba salah ya Mbak, kurang Iya, salah, serba salah lebih sih. salah. Jadi mungkin pikiran kita wah oke lah ya, tapi bagi mereka kita malah melebihi standar mereka. Jadi mereka susah untuk dijelaskan memang Mbak.
Terus kan Mbak Yani sendiri kan selain jadi bimbel, tapi juga jadi Young Entrepreneur of Cultivation Mushroom juga. Itu awal mulanya gimana Mbak? Dari Oke. guru tiba-tiba jadi pengusaha jamur gitu. Oke. Itu awalnya waktu itu kan saya jadi pengajar ya, tahu sendiri kan anak-anak itu kan, wow itu sangat menguras sekali emosi, menguras sekali semuanya kan. Nah, saya ingin melakukan sesuatu yang bisa apa ya, kegiatan lain di luar mengajar, yang sesuai dengan bidang studi saya biologi. Nah, setelah saya research semuanya, ternyata saya jatuhkan pilihan ke jamur, karena waktu itu di kuliah juga saya pernah belajar tentang mata kuliah tumbuhan kan. Nah, waktu itu, Iya. nah jadinya saya memutuskan untuk memilih jamur. Dan juga jamur itu kan ramah lingkungan. Jadi karena tempat tinggal saya itu di kawasan padat penduduk, jadi usaha yang sesuai dengan tempat di mana saya tinggal itu ya jamur itu. Jadi saya memutuskan untuk memilih jamur waktu itu. Aduh, menarik banget ya Mbak, dari guru terus jadi pengusaha jamur gitu. Tapi sayangnya kayaknya kita udah di penghujung waktu nih Mbak. Aduh, padahal masih banyak banget yang Didi mau tanyain. Cuma karena terkendala waktu, kita balikin lagi coba ke Kak Dinda. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari audiens gitu. Ya Kak Dinda. Oke, terima kasih Kak Didi. Terima kasih buat Bayani. Oh, menarik banget ya. Jadi pengen juga jadi pengusaha jamur. Berhubung karena belum ada pertanyaan sejauh ini, jadi sebaiknya kita tutup aja karena berhubung waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Kak Didi, untuk Bayani udah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih banyak. Jadi semoga apa yang kita dapat dari live kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayani.